Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana menggunakan Mailmart yang berbasis Microsoft Office. Jadi untuk kali ini saya akan langsung spesial untuk masuk ke file yang akan kita pakai sebagai standar nanti untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan langsung saja kita masuk ke filenya. Berikut tutorial untuk penggunaan sistem informasi pengadaan langsung terintegrasi dengan berbasis Google Office dan Microsoft Office yang akan kita gunakan pada pemrosesan PL. Untuk sedikit beberapa hal yang dapat Bapak Ibu ketahui bahwa aplikasi ini berbasis Google Form dan Microsoft Office Mailmart, di mana Google Form seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui yaitu pengajuan yang menggunakan basisnya aplikasi dari Google. Nanti data dikirim ke dalam database yang berupa Google Spreadsheet. Kemudian Microsoft Office Mailmart seperti yang Bapak Ibu ketahui juga, mungkin sudah lama bergabung dengan Microsoft Office dari dulu pasti sudah banyak mengenal ya. Yang belum mengenal mungkin bisa membaca-baca beberapa petunjuk penggunaan, atau bisa dari ChatGPT juga banyak itu panduan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian spesifikasi teknis yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi ini, speknya juga tidak membutuhkan spek yang terlalu tinggi, tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu aplikasi ini dikembangkan berbasis Windows PC, sehingga untuk pengguna Mac OS seperti MacBook dan sebagainya, mohon maaf kami belum dapat memberikan layanan menggunakan aplikasi ini. Jadi sebaiknya dari sekarang dipersiapkan, jika Bapak Ibu belum menggunakan yang berbasis Windows, untuk segera dipersiapkan. Kemudian aplikasi ini berkembang atau dikembangkan dengan PC yang dengan setting regional Indonesia. Jadi beberapa nanti penggunaan untuk setting pemrograman bahasa itu langsung menggunakan bahasa Indonesia, di antaranya untuk menerjemahkan mungkin fungsi terbilang, penyebutan nama hari dan sebagainya. Kemudian sistem mata uangnya juga menggunakan rupiah, jadi secara default menggunakan regional Indonesia. Kemudian aplikasi ini ada beberapa menggunakan kode makro, jadi perlu penyesuaian di Microsoft Excel Bapak Ibu, nanti disesuaikan untuk enable makronya. Kemudian aplikasi ini menggunakan setting untuk standar kertas yang digunakan, yaitu menggunakan kertas A4 sebagaimana yang sudah dipakai untuk standar kertas persuratan di BRIN. Kemudian Bapak Ibu dapat menyesuaikan untuk beberapa bagian Excel. Di sini untuk coba-coba bisa menggunakan setting yang ada di Excel bagi yang mau belajar untuk setting enable makronya. Baik, langsung saja masuk kepada petunjuk penggunaan, di mana yang pertama aplikasi ini dimulai dari PPK yang mengajukan paket. Pertama, PPK telah menyiapkan dokumen, jadi sebelum menggunakan aplikasi ini pastikan paket sudah dipersiapkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, diantaranya yaitu dokumen nota dinas yang setidaknya memuat nama paket, nilai HPS, nilai pagu, kode MAC, notaris user, nomor kontaknya yang bisa dihubungi, dan lain-lain. Kemudian dokumen spesifikasi teknis dalam format Excel.
Kenapa dalam format Excel? Yaitu agar memudahkan nanti pada saat PP melakukan pemrosesan tidak ada penulisan atau kode-kode unik yang ada kemungkinan agak sulit atau takut terlewat. Kemudian dokumen HPS dan data dukungnya dalam format PDF. Kemudian langkah selanjutnya PPK membuka Google Form melalui link yang sudah ditentukan oleh koordinator kawasan. Link nanti akan bersamaan saya sampaikan bersama dengan paket aplikasi PL ini. Kemudian PPK telah membuka link dapat mengisi form yang sudah terbuka seperti tampil pada screenshot yang saya insertkan. Sebagai catatan, aplikasi ini tidak memberikan notifikasi kepada koordinator kawasan, jadi ada kemungkinan untuk memastikan bahwa pengajuan itu sudah masuk. Bapak Ibu PPK dapat menghubungi koordinator kawasan apakah paket sudah masuk atau belum. Kemudian meningkat kepada peran verifikator yang dipegang oleh koordinator kawasan, membuka link database dari Google Form yang linknya nanti saya sertakan juga. Kemudian koordinator memeriksa pengajuan paket yang kemudian mendelegasikan paket ajuan tersebut kepada PP dengan mencantumkan PP yang ditunjuk pada kolom pejabat pengadaan dan merubah status proses sebagai tanda bahwa paket telah diverifikasi dan didelegasikan kepada PP. Sebagai contoh halaman tersedia dalam screenshot berikut. Kemudian setelah paket sudah didelegasikan kepada PP, koordinator kawasan dapat memberikan informasi kepada PP. Gianya itu selalu setiap pagi memantau dari link database Google Form tersebut. Kemudian step selanjutnya yaitu kepada PP kawasan membuka link database Google Form setiap saat, setiap waktu. Jadi agar tidak terjadi terlewat paket yang mungkin diajukan. Kemudian PP mendownload dokumen pengajuan PL melalui yang tercantum pada baris penugasan seperti tampak pada capture layar yang saya sertakan. Nah, sebagai saran jika dokumen sudah didownload, hendaknya Bapak Ibu PP membuat folder di folder share yang sudah saya siapkan dengan login yang sudah saya share di dalam grup, dan pastikan Bapak Ibu membuat folder dengan nama, kode maupun nama paket yang sesuai agar tidak menyulitkan di kemudian hari. Kemudian setelah itu PP proses pengajuan PL tersebut menggunakan Microsoft Mail Merge yang sudah saya sediakan. Langsung saja saya buka Mail Merge-nya sebagai contoh dalam memprosesnya. Kita buka di Mail Merge. Pertama-tama adalah kita membuka di bagian data entry. Ya, begitu terbuka akan tampak seperti ini. Mungkin akan ada sedikit penyesuaian di beberapa laptop atau komputer yang dengan screen layar lebih kecil, maka tidak akan tampak selebar ini, mungkin akan sedikit lebih kecil. Kemudian langkah pertama adalah bagian setting atau pengaturan. Masuk pengaturan. Bapak Ibu menyesuaikan profil yang ada di dalam pengaturan. Di sini secara default masih saya cantumkan nama saya, kemudian nick, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, kemudian kode. Nah, yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah di bagian kode PP. Cantumkan kode ini sesuai dengan nomor urut Bapak Ibu yang ada di dalam SK penugasan sebagai PP. Mendapat nomor, misalnya nomor 10, di sini masukkan 10. Kemudian setelah itu Bapak Ibu lihat di bagian kode-kode di samping satker. Di sini sudah saya masukkan ada 24 satker BRIN. Kita turun lebih jauh,
adalah kode-kode anggaran yang sering dipakai di Satker. Di sini saya sediakan 4 mata anggaran. Jika di Bapak Ibu lebih dari 4 mata anggaran yang tersedia di sini, bisa ditambahkan di bawahnya. Misalnya ada non dipa, terus atau hibah atau apa, mungkin bisa dicantumkan di sini. Kemudian setelah ini sudah dilengkapi, kita kembali ke depan lagi. Kemudian kita pastikan di bagian file option, ini yang tadi saya jelaskan untuk kita men-setting di bagian enable makrosnya. Kita pilih Trust Center setting, kemudian di bagian makro setting ini ada pilihan untuk mengenable VBA makros. Dipilih saja seperti ini, disesuaikan, kemudian oke. Kemudian di bagian add-in, nah kemudian Bapak Ibu pilih go, kemudian klik browse, kemudian Bapak Ibu panggil fungsi terbilang yang sebelumnya kita taruh di C. Nah, fungsi terbilang yang ada di C ini Bapak Ibu bisa dapatkan satu paket di dalam folder zip yang saya kirim bersama paket untuk aplikasi Mailmatch. Kemudian setelah itu di OK lagi. Setelah itu kita mencoba membuat untuk memproses paket yang pertama, yaitu dimulai dari input data baru. Anggap saja ini tadi masih kosong ya Bapak Ibu ya. Ini memang sudah secara default ini saya beri satu contoh karena ini dipakai nanti biasanya kalau untuk yang pemula, yang pertama, ini akan memudahkan, tinggal melihat di bagian baris atasnya. Kita langsung saja, misalnya yang pertama itu dalam penugasan Bapak Ibu seperti ini misalnya. Nah, Bapak Ibu di copy saja ini di bagian ini dari nomor paket, urean pekerjaan, kita copy, Ctrl C ya. Setelah di copy, kembali ke data entry tadi, diklik di bagian nomor paket, kemudian Ctrl V. Oke, sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Ini kemudian dari nota dinas dan tanggal nota dinas ini didapatkan dari dokumen nota dinasnya. Kemudian Satker pemohon dan PPK ini bisa didapatkan dari dokumen nota dinas. PPK juga bisa didapatkan dari dokumen nota dinas. Kalau NIP ini secara default sebenarnya sudah saya program untuk nanti NIP-nya itu muncul. Akan tetapi jika Bapak Ibu menghendaki misalnya itu belum ada, otomatis bisa langsung diketikkan langsung, misalnya 1994 dan sebagainya, itu bisa langsung dari sini dan seterusnya. Kemudian kode RUP ini bisa didapatkan di nota dinas juga. Kemudian jenis pengadaannya juga bisa di nota dinas juga, atau bisa dilihat di bagian penugasan tadi. Di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu di sini. Kembali lagi ke yang tadi data entry. Nah, kemudian lokasi pekerjaan ada di nota dinas, bisa dilihat. Kemudian user pemohon, NIP user pemohon, kemudian nomor teleponnya dimasukkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian nilai pagu, nilai HPS, kemudian sumber dananya. Nah, ini sebenarnya bisa dipilih dari drop down menu di sini. Ini yang tampil di sini ini didapatkan dari bagian yang kita laksanakan tadi di awal di sumber dana.
Nah, ini kode mata anggaran kita ketik manual. Kemudian setelah itu kita memasukkan tanggal review. Masukkan tanggal review, tempat di mana kita mereview. Nanti otomatis nomor dari review akan muncul. Kemudian secara default ke berikutnya, ini review-reviewnya ini secara default itu secara otomatis beberapa tempat itu sudah otomatis, kecuali jika ada hal-hal khusus yang misalnya dia itu bukan produk dalam negeri, tidak UMKK dan sebagainya, bisa secara opsional Bapak Ibu custom di sini. Kemudian setelah dipastikan review semuanya sudah memenuhi, Bapak Ibu tinggal memasukkan tanggal undangan. Setelah masukkan tanggal undangan, Bapak Ibu masukkan di sini perusahaan yang menurut Bapak Ibu kualifikasinya sudah memenuhi untuk melaksanakan paket pekerjaan yang diajukan. Sebagai istilahnya membantu Bapak Ibu bisa melihat di bagian bawah sheet dari daftar penyedia yang kemarin itu sudah kita kumpulkan dari beberapa PP, diantaranya PP pada Setama tahun lalu, kemudian kemarin dari Cibinong juga sudah saya gabungkan di sini. Jadi semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk memilih siapa penyedia yang kira-kira dapat melaksanakan paket tersebut. Kemudian setelah Bapak Ibu sudah memasukkan data-datanya di bagian undangan tadi, ini otomatis untuk estimasi jadwal akan tercreate, dimana ini saya buat dengan memperhitungkan berdasarkan tanggal undangan. Nah, berikut ke belakang itu dia sudah mengkalkulasi otomatis. Kemudian setelah Bapak Ibu sudah sampai ke masukkan untuk undangan, Bapak Ibu simpan dengan klik save, tidak usah ditutup. Bapak Ibu buka file kertas kerja, kita klik 2 kali, akan terbuka seperti ini. Bapak Ibu copy di bagian data entry dari record yang tadi di input, kita copy 1 baris, kemudian kita pastekan di kertas kerja di baris pertama. Kita klik di baris pertama, kemudian klik paste, pilih paste spesial, kita pilih value. Di sini informasi-informasi dari paket ini sudah masuk, bisa kita lihat nama paketnya sudah tercantum di sini, nomor HPS kosong. Oke. Kemudian Bapak Ibu dalam dokumen pengajuan kan ada Excel-nya tuh. Nah, item-itemnya Bapak Ibu tinggal pastekan di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik manual, tinggal pastekan saja di sini. Oke. Kemudian jika barisnya sudah mencukupi, sisanya kita hapus saja. Klik kanan, delete. Kemudian setelah itu kita masuk sheet daftar kuantitas. Nanti otomatis item itu akan tampil di sini. Nah, kemudian kita kembali di bagian data entry ini, kita tutup. Kita tutup saja. Oke, sudah tertutup. Kemudian Bapak Ibu tinggal mencetak 2 dokumen, yaitu dokumen review, kan karena sudah melaksanakan review. Kemudian undangan. Ini pertama kita buat dokumen reviewnya, klik 2 kali, akan tampil seperti ini. Kita klik yes, kita panggil Excel-nya. Ya, dipilih data entry. Oke, sekarang sudah tampil. Kemudian
kita pastikan apakah ini yang tadi paket sudah kita pilih. Kita lihat PP nya sudah PP kita nomor 10 ya. Tadi kan awalnya 15, terus saya ganti jadi 10. Nah, ini kode PP sudah masuk bahwa itu PP yang 10. Kemudian ini dari DKRI, nama paketnya percobaan aplikasi, nilai HPS nya sekian-sekian, sumber dananya sekian-sekian. Oke, sudah tercetak ya. Ini tadi PP nya PPK nya ini, NIP nya ini, tinggal BR review ini kita cetak. Print dokumen, pilih current record, oke, Microsoft PDF, kita oke, kemudian kita simpan ke dalam paket foldernya tadi. Oke, misalnya ini PR review nya, kita klik save. Oke, kita tutup ya, kita klik save. Apakah benar yang tadi BR review nya adalah BR review yang tadi? Kita buka di folder tadi, BR review nya ini. Nah, betul ya Bapak Ibu ya. Oke, kita sudah membuat satu dokumen review nya. Kita tutup saja. Kemudian yang tugas yang kedua yaitu membuat undangan. Kita buka di folder membernya, kita klik di bagian undangannya, klik 2 kali ya, seperti ada tadi. Kita yes, kita pilih. Ini seolah-olahnya kayaknya ribet ya, milih-milih begini. Enggak Bapak Ibu, misalnya ini hanya karena pertama kali. Nanti selanjutnya sudah tidak perlu kita menghubungkan ke dalam database seperti ini lagi. Oke, setelah terbuka, kita pastikan rekodnya ya, rekod pertama, ini rekod ke-5 kan ya. Nih, pengadaan percobaan aplikasi. Oke, kita cetak, pilih finish, edit individual, current record. Oke. Nah, ini sudah jadi file undangan khusus untuk satu pekerjaan tadi. Kita pastekan di sini ya, yang tadi itu, yang tadi kita copy. Paste. Nah, setelah ini sudah, ini bisa kita tinggal print file, print to PDF, print. Nah, ke dalam folder yang kita buat tadi. Ini kan foldernya tadi sudah ada isi berita acara review. Kemudian ini kita undangan. Oke, setelah ini sudah, kita close. Kita pilih don't save dia dari merge. Ini merge undangannya, kita close juga. Tapi di save dulu tadi ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tidak, saya pilih save tadi.
Berarti tahapan kita selanjutnya tinggal menunggu Bapak Ibu ya. Nah, ini kan tadi yang file kertas kerja. Karena kita sudah mengundang, file kertas kerja itu kita simpan. File, save as, masuk ke dalam email match. Kita klik save. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Pekerjaan kita untuk satu paket mengundang sampai dengan tahap mengundang sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah kita tinggal menunggu dari pihak penyedia untuk mengirimkan penawaran ke kita. Kita tutup ya Bapak Ibu. Oh iya, jangan lupa tadi dokumen yang sudah kita buat, yaitu file undangan, kita kirim ke penyedia. Apa yang perlu kita kirimkan kepada penyedia? Itu kita ambil, yaitu surat undangannya. Demikian Bapak Ibu petunjuk penggunaan kita cukup sampai di sini. Dan bagi Bapak Ibu yang masih merasa kesulitan, bisa nanti bertandang ke kantor saya. Kita mengadakan tatap muka untuk tutorial langsung dengan pendampingan bersama saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Jangan lupa klik like dan share-nya Bapak Ibu ya. Siapa tahu nanti ada yang membutuhkan isinya tutorial untuk melakukan mail match bagaimana yang sedang kita lakukan ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.